Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari seseorang yang bernama Yuda. Dia adalah seorang perantau asal Pemalang yang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta sekitar tahun 2016. Jogja, kota pelajar yang romantis, tapi juga menyimpan sisi gelap di balik tembok-tembok kosan mahasiswanya. Cerita Yuda ini bukan sekadar cerita penampakan biasa. Ini adalah kisah tentang bahayanya rasa penasaran. Tentang seorang anak muda yang mencoba mempelajari ilmu kebatinan tanpa bimbingan guru, yang akhirnya justru membuka gerbang frekuensi yang seharusnya tertutup rapat. Seperti apa teror yang harus dihadapi Yuda dan kawan-kawannya? Pasang earphone kalian, cari posisi paling nyaman, dan mari kita mulai ceritanya. Kisah bermula di tahun 2016. Yuda, seorang mahasiswa baru yang penuh semangat, memutuskan untuk ngekos di daerah belakang kampusnya. Lokasinya strategis, bangunannya pun terbilang baru. Kosan itu kecil, hanya terdiri dari 3 kamar. Yuda menempati satu kamar bersama temannya dari SMK bernama Didit. Sementara 2 teman lainnya, Wicak dan Aji, tinggal di kosan berbeda namun masih satu pemilik. Di masa-masa awal kuliah, kehidupan Yuda berjalan normal, layaknya mahasiswa pada umumnya. Nongkrong, main game, dan begadang. Namun, ada satu hal yang membedakan Yuda dengan teman-temannya yang suka bercanda. Yuda memiliki ketertarikan mendalam pada hal-hal spiritual, khususnya kejawen. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Yuda mempelajari buku-buku tentang olah rasa, olah pikir, dan olah kebatinan secara otodidak. Dia belajar dari buku dan internet tanpa ada guru yang membimbing. Sebuah langkah fatal yang kelak dia sesali, karena ibarat membuka pintu rumah lebar-lebar tanpa tahu cara menutupnya kembali. Sensitivitasnya mulai terbuka secara liar. Di lingkungan kos itu, Yuda berkenalan dengan seorang tetangga kos bernama Mas Hanif. Di mata Yuda, Mas Hanif ini bukan orang sembarangan. Dia punya pegangan, peka terhadap hal gaib, dan sering membahas hal-hal di luar nalar. Kloplah mereka berdua. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, hujan deras mengguyur Jogja. Teman-teman Yuda yang lain, Wicak, Aji, dan Didit sedang pulang kampung. Kosan sepi, hanya menyisakan Yuda dan Mas Hanif yang sedang asik mengobrol di teras. Topik obrolan mereka malam itu cukup berat, tentang klinik. Bagi yang belum tahu, dalam istilah Jawa, klinik merujuk pada area-area perdukunan atau pembahasan mengenai benda-benda pusaka yang memiliki isi. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis dan aroma tanah basah yang pekat. Dan tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras, seperti ada sesuatu yang jatuh atau meledak di area pekarangan samping kosan. Pekarangan itu adalah kebun ubi yang gelap. Mas Hanif langsung menoleh tajam. Dengan nada datar, dia menyuruh Yuda untuk memeriksa sumber suara itu. Dia yakin itu adalah batu merah, sejenis benda pusaka atau kiriman gaib yang jatuh. Yuda yang nyalinya mendadak ciut langsung menolak mentah-mentah. Dia berkata lebih baik pulang ke kamar dan tidur daripada harus memeriksa kebun gelap itu. Melihat ketakutan Yuda, Mas Hanif hanya tertawa pelan. "Ya sudah, hati-hati," kata Mas Hanif santai. "Kalau ketemu apa-apa, diam aja. Paling mereka cuma mau kenalan." Sebelum berpisah, Mas Hanif menambahkan satu peringatan lagi.
Dia menunjuk ke arah dua pohon kelapa yang menjulang tinggi di belakang kosan Yuda. Menurut Mas Hanif, di sana kadang terlihat sosok kuntilanak. Kalau kamu lihat, ya bersyukur. Kalau enggak, ya tinggal nunggu sialnya aja, canda Mas Hanif menutup obrolan. Hari-hari berlalu, peringatan itu masih terngiang di kepala Yuda. Namun, karena tekanan tugas kuliah yang menumpuk dan kondisi mental yang sedang stres, rasa takut Yuda perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang bercampur kesombongan. Suatu malam, Yuda duduk di teras kosan sambil memetik gitar. Dalam hatinya yang sedang kacau, dia seolah menantang keberadaan mereka. Dia membatin, kenapa makhluk-makhluk itu tidak pernah menampakkan diri padanya jika memang benar ada. Dan benar saja, makhluk halus paling suka jika diundang. Sekitar 10 menit bersantai, suasana sekitar kosan mendadak hening. Yuda merasakan ada yang tidak beres. Instingnya mengatakan ada yang sedang mengamatinya dari kejauhan. Yuda mencoba memberanikan diri mengedarkan pandangan. Matanya terkunci ke arah bangunan kos putri di sebelah kiri. Di lantai atas bangunan itu terdapat area jemuran yang terbuka. Di sana, di antara pakaian yang melambai tertiup angin, berdiri sesosok wanita. Wanita itu memakai gaun putih panjang dengan rambut hitam legam terurai hingga sepinggang. Dia berdiri diam mematung. Jantung Yuda berdegup kencang, namun dia mencoba berpikir logis. Mungkin dia lagi jemur pakaian, pikirnya. Logika itu runtuh seketika saat sosok wanita itu perlahan memutar kepalanya, menoleh tepat ke arah Yuda. Wajahnya pucat pasi, putih seperti kapas tanpa rona darah. Dan yang paling mengerikan, wanita itu tersenyum. Senyumannya bukan senyuman ramah, melainkan senyum getir yang kaku, dengan tatapan mata kosong yang menusuk. Yuda mengumpat pelan untuk mengusir rasa takut. Dia mencoba memalingkan muka sejenak, menghisap rokoknya dalam-dalam, berharap itu hanya halusinasi. Namun saat dia menoleh kembali, sosok itu masih ada di sana. Masih tersenyum pucat ke arahnya. Nyali Yuda habis. Tantangannya sudah dijawab tunai. Dia langsung melempar gitarnya dan berlari masuk kamar, mengunci pintu rapat-rapat, dan bersembunyi di balik selimut hingga pagi menjelang. Keesokan sorenya, Yuda menceritakan kejadian itu pada Mas Hanif. Mendengar cerita Yuda, Mas Hanif menanggapinya dengan santai. Dia berkata bahwa itu adalah cara mereka berkenalan. Tidak perlu bersalaman, cukup menampakkan wujud dan tersenyum. Mas Hanif juga menenangkan Yuda bahwa sosok itu tidak akan mengganggunya lagi. Belakangan, Yuda baru mengetahui fakta kelam dari warga sekitar. Ternyata beberapa tahun lalu, di area dekat kosan itu pernah ada tragedi seorang mahasiswi yang bunuh diri karena depresi masalah skripsi. Yuda termenung, mungkin sosok itu hanya ingin mengingatkan dirinya yang malam itu sedang stres berat agar beristirahat. Namun, teror di kosan itu tidak berhenti di situ. Gangguan-gangguan kecil lainnya mulai bermunculan silih berganti. Teman Yuda yang bernama Gifar, seorang aktivis kampus yang sangat logis, pernah mendengar suara riuh anak-anak kecil berlarian di teras kosan jam 2 pagi. Padahal saat dicek, suasana sepi senyap. Yuda sendiri pernah mengalami kejadian aneh saat mandi malam. Di tengah guyuran air dia mendengar suara wanita menyinden. Suaranya mendayu-dayu, menyayat hati, dan terdengar sangat dekat dari sudut kamar mandi. Padahal, itu adalah lingkungan kosan putra. Merasa tidak kuat lagi dengan atmosfer yang semakin berat, Yuda akhirnya memutuskan untuk pindah. Di awal semester 3, Yuda pindah ke sebuah kosan baru di seberang kampus. Bangunannya terlihat biasa saja,
seperti rumah tinggal pada umumnya, dan sering dijadikan tempat kumpul teman-teman sekelasnya. Yuda berpikir dia akan aman di tempat yang lebih ramai ini, tapi dia salah besar. Justru di kosan kedua inilah sensitivitas Yuda yang sudah terbuka itu akan diuji oleh entitas yang jauh lebih kuat dan lebih berani berinteraksi. Berbeda dengan kosan sebelumnya yang sepi, tempat baru ini lebih hidup. Kosan ini sering dijadikan base camp oleh teman-teman sekelas Yuda, sehingga suasananya hampir selalu ramai. Secara fisik, bangunan kosan ini terlihat wajar. Tidak ada ornamen aneh, tidak ada pohon beringin tua, hanya sebuah rumah kos biasa. Namun, bagi mereka yang memiliki kepekaan batin, atmosfer di rumah itu terasa padat. Ada sejarah kelam yang tertimbun di tanah tempat bangunan itu berdiri, yang kelak baru diketahui Yuda dari cerita para sesepuh desa. Rutinitas Yuda pun berubah. Di semester ini, dia mulai bekerja paruh waktu sebagai barista di sebuah coffee shop. Dia sering pulang larut malam, sekitar pukul 12:30 atau jam 1 dini hari. Suatu malam, sepulang kerja, Yuda mendapati ruang tengah kosan masih ada kehidupan. Lampu utama sudah dimatikan, menyisakan cahaya remang-remang dari layar televisi. Di sana, salah satu teman kosnya yang bernama Mas Gumelar, atau biasa dipanggil Mas Gum, sedang asik menonton televisi. Kebetulan saat itu sedang hitsnya acara Misteri Karma yang dipandu Roy Kiyoshi. Yuda pun ikut bergabung, duduk di sebelah Mas Gumelar, dan mereka berdua larut dalam tontonan mistis tersebut. Sekitar 10 menit mereka menonton, suasana mendadak berubah drastis. Udara di ruang tengah terasa berat dan dingin. Secara bersamaan, Yuda dan Mas Gumelar menoleh, saling bertatapan. Ada pesan tersirat dari sorot mata mereka. Ada yang tidak beres. Mas Gumelar memecah keheningan dengan pertanyaan lirih. Dia bertanya, "Apa kamu mencium bau sesuatu?" Yuda mengiyakan. Hidungnya menangkap aroma yang sangat spesifik dan mengerikan. Bau anyir darah. Baunya sangat kuat dan segar, padahal tidak ada apa-apa di sana. Menyadari bahwa mereka sedang tidak sendirian, Mas Gumelar langsung mengambil keputusan cepat. Dia mengajak Yuda untuk menghitung sampai 3, lalu lari menyelamatkan diri ke kamar masing-masing. Begitu hitungan ketiga terucap, mereka mematikan televisi dan berlari kencang masuk ke kamar, meninggalkan ruang tengah yang berbau amis itu dalam kegelapan. Keesokan paginya, saat mereka bertemu, kejadian itu hanya dibahas sekilas sebagai intermezzo. Mereka berusaha menormalisasi keadaan dengan beranggapan bahwa itu hanya makhluk lewat. Namun, gangguan itu ternyata baru permulaan. Beberapa waktu kemudian, Yuda mengalami gangguan yang lebih manipulatif. Malam itu, Yuda sedang sibuk mengerjakan laporan praktik di kamarnya. Posisi kamar Yuda berada persis di belakang ruang TV, dengan jendela yang langsung menghadap ke arah balkon. Saat sedang fokus mengetik, telinga Yuda menangkap suara percakapan dari arah balkon. Suaranya sangat jelas. Dia mendengar suara 3 orang temannya sedang mengobrol seru dan tertawa-tawa. Yuda hafal betul karakter suara teman-temannya itu. Merasa butuh istirahat sejenak, Yuda berpikir ini momen yang pas untuk bergabung. Asik nih, ada teman ngobrol, batinnya. Yuda menyalakan rokok, lalu dengan santai membuka pintu kamar dan berjalan menuju balkon. Dia sudah membayangkan akan disambut gurauan teman-temannya. Namun, saat kakinya melangkah ke balkon, semuanya hening. Balkon itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kursi-kursi kosong, tidak ada bekas puntung rokok baru, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Suara percakapan riuh yang dia dengar sedetik
lalu lenyap begitu saja seperti ditelan bumi. Yuda terpaku. Rokok di tangannya belum sempat habis terbakar. Jantungnya berpacu cepat. Dia mencoba menalar, tapi logikanya buntu. Tidak mungkin teman-temannya bubar secepat itu tanpa suara langkah kaki. Tanpa pikir panjang, Yuda mematikan rokoknya dan buru-buru masuk kembali ke kamar. Rasa kantuknya hilang, digantikan rasa takut yang menjalar. Keesokan harinya, Yuda mencoba mengkonfirmasi kejadian itu kepada Mas Gumelar. Karena salah satu suara yang dia dengar semalam sangat mirip dengan suara Mas Gum. Yuda bertanya dengan nada heran. Kenapa semalam saat dia keluar, mereka semua sudah tidak ada di balkon, padahal sebelumnya terdengar ramai sekali? Jawaban Mas Gumelar membuat Yuda merinding. Mas Gumelar menjelaskan bahwa semalam setelah menonton pertandingan bola, semua anak kos langsung masuk kamar dan tidur. Tidak ada yang nongkrong di balkon, tidak ada yang mengobrol. Yuda terdiam. Dia mencoba menyangkal, berpikir mungkin teman-temannya hanya mengerjai. Tapi Yuda ingat betul posisi kamar temannya itu ada di depan kamarnya persis. Jika mereka masuk kamar, pasti terdengar suara pintu dibuka dan ditutup. Semalam, suara itu tidak ada. Satu kesimpulan mengerikan muncul di kepala Yuda. Makhluk di kosan ini memiliki kemampuan meniru suara manusia dengan sempurna untuk memancing korbannya keluar. Dan benar saja, kemampuan meniru itu semakin lama semakin kuat. Bukan hanya suara, mereka mulai berani meniru wujud fisik. Puncaknya terjadi pada suatu malam di bulan September, ketika Yuda bertemu dengan temannya yang sedang mencuci baju jam 2:30 pagi. Waktu berlalu hingga penghujung tahun, tepatnya sekitar tanggal 16 atau 17 September 2018. Malam itu, Yuda baru saja selesai nongkrong bersama 3 temannya, Najib, Chris, dan Egy. Mereka mengobrol hingga pukul 1 dini hari, sebelum akhirnya membubarkan diri ke kamar masing-masing. Sebelum tidur, Yuda sempat mampir ke kamar Najib untuk meminjam power bank. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya dan terlelap. Sekitar pukul 2:30 pagi, Yuda terbangun karena ingin buang air kecil. Perlu diketahui, letak kamar mandi di kosan ini berada di luar kamar. Untuk mencapainya, Yuda harus melewati area dapur dan tempat menjemur pakaian. Dengan mata yang masih berat, Yuda berjalan menuju kamar mandi. Selesai membuang hajat dan mematikan keran air, telinga Yuda menangkap suara aktivitas lain. Terdengar suara orang sedang mencuci baju dan suara gantungan baju yang beradu di jemuran. Yuda mengernyitkan dahi. Siapa yang mencuci baju jam segini, batinnya? Saat Yuda membuka pintu kamar mandi, pandangannya langsung tertuju ke area jemuran. Di sana, dia melihat sosok Najib. Yuda sama sekali tidak curiga. Sosok itu terlihat sangat nyata. Najib ini mengenakan pakaian yang sama persis dengan yang dipakai saat nongkrong tadi. Kaosnya, celananya, bahkan gelang-gelang di tangannya pun sama persis. Tidak ada aura mistis, tidak ada wajah hancur, semuanya normal. Karena merasa itu temannya, Yuda iseng menyapa. Nggak biasanya cuci baju jam segini, tanya Yuda santai. Sosok itu menoleh sekilas, lalu menjawab dengan nada datar namun jelas. Laundryanku lagi penuh. Jadi ingin mencuci malam-malam, biar cepat kering. Mendengar jawaban yang sangat manusiawi itu, Yuda tidak menaruh curiga sedikit pun. Dia hanya mengangguk dan pamit tidur duluan. Yuda kembali ke kamar dan melanjutkan tidurnya dengan tenang hingga pagi. Keanehan baru terkuak saat matahari terbit. Bangun tidur,
Yuda bersiap mandi karena ada tugas kuliah pagi bersama Najib. Saat melewati jemuran, dia melihat tali jemuran itu kosong. Tidak ada baju basah yang dijemur. Yuda masih berpikir positif. Mungkin sudah kering dan diangkat, pikirnya. Namun, rasa penasaran mulai menggelitik. Yuda memutuskan untuk mendatangi kamar Najib. Dia bertanya untuk memastikan kejadian semalam. "Kamu semalam beneran cuci baju kan?" tanya Yuda. Najib yang baru bangun, tidur menatap Yuda dengan bingung. Dia menyangkal keras. Najib menjelaskan bahwa setelah Yuda meminjam powerbank semalam, dia langsung tidur pulas dan tidak bangun sama sekali sampai pagi. Yuda terdiam. Dia mencoba mencerna situasi. Dia menjelaskan detail percakapan mereka semalam tentang alasan laundry penuh dan jemuran. Mendengar itu, wajah Najib berubah pucat. Dia bersumpah demi Tuhan bahwa dia tidak keluar kamar. "Masa aku ngobrol sama setan? Terus kalau itu setan, masa dia bisa jawab pertanyaanku?" Yuda bertanya dengan nada frustrasi. Biasanya, hantu hanya diam atau meniru suara tertawa. Jarang sekali ada fenomena di mana entitas tersebut mampu merespons pertanyaan spesifik dengan jawaban yang logis. Itu menunjukkan tingkat energi yang sangat kuat. Najib hanya bisa menyarankan Yuda untuk memperbanyak doa dan ibadah. Kejadian itu menjadi puncak gangguan yang dialami Yuda. Setelah ditelusuri lebih jauh melalui cerita sesepuh desa dan orang-orang tua di angkringan, terungkaplah sejarah kelam tanah tempat kosan itu berdiri. Ternyata, area kosan kedua ini terdampak cukup parah saat gempa Jogja tahun 2006 silam. Konon, ada bangunan yang runtuh dan memakan korban jiwa di sekitar lokasi tersebut. Lebih mengerikan lagi, seorang teman Yuda yang juga peka mengatakan bahwa tempat itu sebenarnya sudah pernah dipagari secara gaib oleh orang pintar. Namun, pemagaran itu justru menjadi bumerang. Pagar gaib itu sudah terlanjur ditutup saat masih ada entitas-entitas gaib yang tertinggal di dalamnya. Akibatnya, makhluk-makhluk itu terperangkap. Mereka terkepung di dalam area kosan dan tidak bisa keluar. Karena terjebak itulah, mereka akhirnya menampakkan diri dan berinteraksi dengan penghuni kos yang memiliki sensitivitas tinggi seperti Yuda. Yuda pun akhirnya menyadari akar permasalahannya. Semua gangguan ini, mulai dari suara batu merah di kosan pertama, kuntilanak di jemuran, hingga hantu Najib, terjadi karena satu pemicu utama, dirinya sendiri. Keputusannya untuk mempelajari ilmu kejawen, olah rasa, dan kebatinan secara otodidak tanpa guru adalah kesalahan fatal. Tindakan itu ibarat menyalakan suar di tengah kegelapan. Yuda memancarkan frekuensi yang menarik perhatian makhluk-makhluk tak kasat mata di sekitarnya. Mereka mendekat karena merasa satu frekuensi, atau sekadar ingin menunjukkan eksistensi mereka pada manusia yang sok tahu ini. Gangguan-gangguan itu perlahan mereda seiring berjalannya waktu. Namun pengalaman itu meninggalkan pelajaran yang tak terlupakan bagi Yuda, bahwa dunia mereka dan dunia kita hanya dibatasi sekat tipis yang sebaiknya tidak sembarangan kita buka. Itu tadi cerita pengalaman panjang dari Yuda selama merantau di Jogja. Cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mempelajari ilmu spiritual, kebatinan, atau apapun yang berhubungan dengan alam gaib, itu tidak boleh sembarangan. Harus ada guru yang membimbing, harus ada sanad keilmuan yang jelas. Kenapa? Karena ibarat kita belajar menyetir mobil, kalau nggak ada instruktur, kita bisa saja menabrak orang atau malah mencelakai diri sendiri. Belajar ilmu gaib tanpa guru itu sama saja membuka pintu gerbang rumah kita lebar-lebar untuk siapa saja masuk.
tanpa kita tahu caranya mengusir mereka keluar. Dan buat kalian yang ngekos di bangunan lama atau tanah bekas tragedi, kuncinya cuma satu: jaga sikap, perbanyak ibadah, dan jangan pernah menantang mereka. Karena kalau kita sopan, biasanya mereka juga segan. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.